Halo anak-anak, perkenalkan Ibu pada hari ini akan bercerita mengenai si pahit lidah dari Sumatera Selatan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Serunting. Serunting ini merupakan putra dari raksasa yang bernama Putri Tenggang. Dia adalah seorang pangeran. Serunting ini menikahlah dengan seorang wanita desa Nah, wanita desa ini memiliki adik bernama. Setelah kakaknya ini menikah, Arya Tebing pun tinggal sendiri di gubuknya yang sederhana, dan Arya Tebing ini dan kakaknya memiliki sebuah kebun yang sangat luas. Ini dia. Dan di tempat ini, di halaman ini, mereka membagi dua halaman ini menjadi dua halaman, dibagi. Yang sebelah sini milik Arya Tebing sebelah kanan, dan sebelah kiri ini milik kakaknya. Tidak lama kemudian, pohon ini sebagai pembatas dari lahan mereka tiba-tiba mengeluarkan jamur. Dan jamur ini mengeluarkan jamur, tetapi anehnya yang di bagian Arya Tebing, jamur ini berubah menjadi emas. Sedangkan yang milik Serunting, yaitu kakaknya Arya Tebing, tidak berubah sama sekali. Dan Arya Tebing pun sangat bahagia karena jamur ini berubah jadi emas. Setiap hari Arya Tebing ini mengambil jamur-jamur yang terdapat pada pembatas halaman ini. Tidak lama kemudian, hasil dari emas itu Arya Tebing gunakan untuk membeli rumah yang lebih layak lagi. Dan setiap hari Arya Tebing pun memanen jamur emas tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah Serunting. Dan dia pun terlihat sangat kesal. Karena menurut Serunting ini, Arya Tebing ini telah menukarkan jamur emas itu ke lahannya. Menurut Serunting ini, harusnya jamur emas itu milik dia. Lalu Arya Tebing pun berkata kepada Serunting, "Wahai Kakanda, jika engkau mau emas ini, ambil saja, karena emas itu juga banyak." Tapi Serunting ini tetap marah kepada Arya Tebing karena dia tidak terima kalau emas itu tumbuh di lahan Arya Tebing. Lalu Serunting ini pun marah. Dia berkata, "Arya, jika emas itu tidak diberikan kepadaku semua, maka lebih baik kita berkelahi saja." Arya pun menerima tantangan dari sang kakak Serunting. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing.
Dan Arya Tebing pun kebingungan bagaimana cara mengalahkan kakaknya Serunting. Dan Arya pun merenung di depan rumahnya, memikirkan bagaimana cara agar bisa mengalahkan kakaknya Serunting. Tidak lama kemudian, Arya Tebing pun pergi menemui sang kakak. Dan dia bertanya, "Wahai kakakku, apakah kelemahan dari Kakanda Serunting? Jika aku tidak bisa mengalahkan Kakanda Serunting, maka aku akan dibunuh olehnya." Lalu kakaknya pun menjawab, "Wahai adikku, aku tidak bisa memberitahumu apa kelemahan darinya, karena aku tidak enak, dia adalah suamiku." Dan Arya Tebing pun berjanji kepada kakaknya, "Wahai kakak, aku berjanji, apabila engkau memberitahu aku apa kelemahan dari Kakanda Serunting, aku tidak akan membunuhnya." Baik, dan kakak dari Arya Tebing ini pun menjawab, "Baiklah Arya Tebing, karena kau sudah berjanji tidak akan membunuhnya, maka aku akan memberitahu apa kelemahan dari Serunting." Kelemahan dari Serunting adalah pada tumbuhan ilalang yang bergerak walaupun tidak terkena angin. Apabila engkau menombaknya, maka dia pun akan lemah. Selepas dari situ, hari pun berganti dan pertarungan antara Arya Tebing dan Serunting pun dimulai. Di situ berkelahilah mereka. Sebenarnya apabila Arya Tebing ini tidak mengetahui kelemahan dari Serunting ini, pastinya Arya Tebing akan kalah. Karena sebenarnya Arya Tebing ini adalah lelaki yang lemah. Selanjutnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dan tidak lama kemudian Arya Tebing pun menombak tumbuhan ilalang yang ada di dekat Serunting. Maka terjatuhlah Serunting ini dan terjatuh lemah. Serunting pun berkata, "Dari mana engkau tahu kelemahan dariku, Arya Tebing? Pasti engkau bertanya kepada kakakmu apa kelemahan dariku sehingga aku terjatuh." Lalu Arya berkata, "Aku sudah menang, wahai Kakanda, dan engkau tidak akan membunuhku." Sambil Serunting pun jatuh kesakitan karena tumbuhan ilalang yang ditombak olehnya. Setelah pertarungan itu selesai, Serunting pun meninggalkan kampungnya dan pergi ke hutan. Di perjalanan dia pun kelelahan dan duduk. Setelah duduk dan sampai di Bukit Siguntang, Serunting pun duduk, dan tidak lama kemudian dia pun sambil merenung. Tiba-tiba ada suara dan yang tidak ada wujudnya. "Wahai anak muda, apakah engkau mau memiliki kekuatan seperti dewa?" Dan Serunting pun mencari-cari dari mana sumber suara tersebut. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul. Lalu, tidak lama kemudian muncullah sesosok seseorang. Dan Serunting pun menanyakan, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Sang Yang Maha Meru."
Apakah engkau mau mempunyai kekuatan seperti dewa? Apa yang harus aku lakukan, Sang Yang Mahameru? Jika engkau sanggup, bertapalah engkau di bawah pohon bambu tersebut selama 2 tahun. Dan serunting pun menyetujui. Baiklah Sang Yang Mahameru, aku siap melaksanakannya. Tidak lama kemudian, serunting pun bertapa di bawah pohon selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian, serunting pun penuh tubuhnya ditutupi oleh dedaunan dari pohon bambu ini, karena syaratnya adalah serunting harus betapa di dekat bambu-bambu ini sampai tubuhnya tertutupi oleh dedaunan selama 2 tahun. Sang Yang Mahameru pun muncul. Wahai serunting, muncullah. Lalu serunting pun keluar. Ternyata engkau mampu melakukannya, wahai serunting. Sudah sepatutnya engkau mendapatkan kekuatan seperti para dewa. Ampun Sang Mahameru, kekuatan seperti apa yang akan hamba dapatkan? Engkau akan mendapatkan kekuatan. Apapun yang engkau ucapkan, itu semua akan menjadi kutukan. Dan serunting pun pergi. Berjalan pulang. Dan untuk membuktikannya, dia pun melihat sebuah padi dan dia pun berucap, wahai padi, berubahlah engkau menjadi emas. Tidak lama kemudian, emas tersebut berubah menjadi emas. Tetapi serunting tidak mengambilnya, dia pun langsung pergi. Dan di jalanan selanjutnya, serunting melihat ada sungai yang sangat kering, dan dia pun berkata, wahai sungai, keluarlah wahai air dengan deras. Dan sungai itu pun menjadi ada airnya, padahal sebelumnya tidak ada air sama sekali. Setelah dari situ, serunting pun berubah menjadi orang yang lebih baik. Dia menggunakan kekuatannya tersebut untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan serunting pun pulang. Setelah dari kejadian itu, serunting bertemu dengan Arya Tebing dan mereka berdua pun menjadi keluarga yang lebih baik lagi pada sebelumnya. Dan dari situlah mengapa serunting ini disebut si pahit lidah, karena apapun yang dia ucapkan menjadi sebuah kutukan dan menjadi sebuah kenyataan.